لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أنه لا إله إلا هو ذو العظمة وذو الجلال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ذو أسوة وذو قدوة حسنة هو الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فقد فاز المتقون. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa kembali bertawajud bermuajahah di dalam masyaallah majelis yang mubarak ini. Masing-masing dari kita meninggalkan kesibukan masing-masing ya, dengan harapan semoga dengan berkumpulnya kita di majelis ini menjadi salah satu saksi bahwa kita telah meniti salah satu di antara jalan-jalan talabul ilmi, yang mana kita berdoa juga dengan itu pula dimudahkan langkah-langkah kita, jalan-jalan kita menuju surga insyaallah. Jemaah rahmatullah, pada bulan sebelumnya kita membahas tentang perkara yang halal dan haram serta bainahuma umur mutasyabihat, perkara syubhat, tapi masih ada sedikit pembahasan yang perlu kami sampaikan kembali. Di antara sisa materi di bab atau di hadis ke-6 ini, yaitu ucapan para salafus saleh tentang meninggalkan syubhat. Di antaranya Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, kesempurnaan takwanya seseorang itu terletak pada takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia takut kepada benda sekecil apapun itu. Ketika dia meninggalkan sesuatu yang dipandang halal karena khawatir akan menjerumuskannya kepada yang haram, sehingga dia terhindar dari yang haram. Jadi saking waraknya orang-orang salih terdahulu, jangankan perkara yang syubhat, perkara yang masih samar-samar, terhadap perkara yang jelas-jelas halal pun lebih memilih untuk berhati-hati karena dikhawatirkan dengan bernikmat-nikmat dengan sesuatu yang halal itu menjadikan hati mereka lalai, menjadikan mereka berlebih-lebihan dengan segala sesuatu itu, sehingga mereka takut akan menjerumuskan juga pada keharaman. Hasan al-Basri berkata, takwa itu masih melekat pada orang-orang yang bertakwa selama dia meninggalkan yang halal karena khawatir akan jatuh kepada perkara yang haram. Jadi Masya Allah, orang-orang yang bertakwa itu digambarkan oleh beliau, dia bukan karena halal lalu diembat semua. Maka ya, kalau saya kemarin sempat curhat sama seorang sopir di PT Victorious itu, nanya setelah pulang dari NTB, apain aja tadi sana. Ya saya sampaikan, ada satu fenomena ini, sekali lagi bukan untuk menunjukkan bahwa masyarakat saya adalah masyarakat yang perlu digibahi, bukan. Tapi memang ini harus menjadi pembelajaran, karena melihat kejadian beberapa tahun terakhir ini, Masya Allah, tempat saya itu sering dilanda musibah, terutama banjir bandang. Jadi secara hukum memang mengambil bagian merawat atau memanfaatkan lahan yang tidak digunakan, apalagi lahan itu belum teraktakan, belum ada sertifikatnya, boleh-boleh saja. Tetapi jangan karena ini boleh, lantas kita lupa diri bahwa ini boleh. Pada akhirnya apa? Masyarakat karena menganggap ini boleh, ini boleh, ini boleh, mereka tidak peduli. Yang tadinya di situ adalah tempat bersemayamnya pohon-pohon besar,
yang akan menjadi ya paru-paru bagi mereka juga, tapi pada akhirnya dibabat habis hanya karena motivasi ingin menanam sesuatu yang menurut mereka menguntungkan secara duniawi. Namun sekali lagi ini tidak kita benarkan. Jangan karena dalil bahwa ini boleh, ini halal, maka kita embat semua. Kita tidak sadar bahwa ketika mohon maaf marutnya kita terhadap hal yang demikian itu setidaknya akan merugikan diri kita sendiri. Lebih parahnya kalau merugikan orang lain, kan begitu. Maka jemaah rahimakumullah, perlu untuk kita berhati-hati sebagaimana kehati-hatiannya orang-orang soleh terdahulu. Jangankan terhadap perkara yang haram, jangankan terhadap perkara yang syubhat, perkara yang halal pun beliau orang-orang soleh terdahulu lebih memilih untuk menjaga diri karena kekhawatiran mereka akan dijerumuskan pada perkara yang haram. Wallahu a'lam bishawab. Masih banyak kaul dari orang-orang soleh. Ats-Tsauri berkata, sesungguhnya mereka dinamai sebagai orang-orang bertakwa karena mereka itu takut kepada sesuatu yang tidak terjadi. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, dia berkata, sesungguhnya aku berkehendak untuk meletakkan penghalang antara diriku dengan hal-hal yang haram sehingga aku tidak melakukannya. Jadi Masya Allah, upaya orang-orang terdahulu itu benar-benar luar biasa. Bahkan bisa sampai ditulis dan disejarahkan, saking berkesannya. Nah, kita perlu menanyakan pada diri kita terhadap hal-hal yang halal, terhadap hal-hal yang syubhat, sudah sejauh mana kita mampu menahan diri kita, mampu menjaga diri kita. Poin yang keempat, dimaksudkan dari innal halal bayyinun wa innal haram bayyinun serta kelanjutan hadis ini, setiap raja memiliki daerah larangan sebagaimana Allah juga memiliki wilayah larangan, yang mana wilayah larangan yang dimaksud adalah wilayah haram. Jadi kalau sudah ada kalimat haram di sana, itu berarti wilayahnya Allah. Sebagaimana manusia dikatakan tidak boleh sombong, karena memang itu adalah wilayahnya Allah. Yang mana kalau kita melampaui sifat itu, artinya masuk ke dalam sifat itu, maka telah masuk ke dalam perkara yang diharamkan. Begitu juga segala sesuatu yang telah dihukumi oleh Allah tentang keharaman sesuatu, artinya itu adalah wilayahnya Allah. Allah lah yang menentukan tentang halal dan haram tentang akan sesuatu, maka ya sudah kita cukup taat terhadap apa yang telah termaktub itu. Terhadap perintah yang terhadap perkara yang Allah halalkan, maka kita boleh untuk memanfaatkannya, boleh untuk mengambil bagian dari hal itu. Namun kalau itu adalah wilayah yang diharamkan oleh Allah, maka kita harus menahan diri, menghindari atau meninggalkan perkara tersebut. Allah memiliki wilayah-wilayah larangan di atas muka bumi ini, yaitu perbuatan-perbuatan maksiat dan hal-hal yang diharamkannya. Barang siapa yang melakukannya, maka dia berhak mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangankan Allah yang mutlak punya kekuasaan, manusia pun kalau membuat aturan kan apabila dilanggar juga akan marah nih. Panjenengan menjadi pengurus dalam suatu lembaga, organisasi atau apapun itu, punya peraturan Pak. Dilanggar oleh peserta, dilanggar oleh orang lain, kita yang manusia saja pasti akan marah, apalagi Allah. Bahkan ketika ada pelanggaran tersebut, kita akan menjatuhkan hukuman. Nah begitu juga Allah juga punya batas-batas halal yang mana kalau ini dilanggar, maka manusia itu ya Allah berhak untuk menghukum mereka. Jadi tidak katakan bahwa Allah itu katanya maha pengasih tapi kok suka menghukum, bisa seperti itu. Ya, ini bukan menunjukkan bahwa Allah itu tidak memiliki
kemaha-pengasihan, tetapi ya begitulah seharusnya. Allah itu karena memang Sang Maha Adil, maka di satu sisi Allah bisa menunjukkan kasih sayangnya kepada hambanya yang taat, yang berada di jalan-jalannya, dan bisa memberikan keadilannya terhadap orang-orang yang menyelisih jalannya. Jadi tidak kita katakan bahwa Allah itu tidak adil. Allah itu maha pemarah dan segala macam dan tidak baik dengan nama-nama itu. Ya, sebagaimana manusia, sebaik-baiknya aturan, sebaik-baiknya manusia, kalau aturan yang mereka buat dilanggar, pasti juga akan berlaku hukuman dan ketentuan terhadap para pelanggar. Poin yang kelima, selamatnya hati, selamatnya jasad tergantung kepada selamatnya hati, karena hati dalam tanda kurung jantung ditulis oleh penulis merupakan organ terpenting di dalam tubuh manusia. Nah, sebenarnya di dalam kitab ini pun disebutkan bahwa kolbun di sini maknanya bisa berbeda-beda. Ada sebagian beranggapan kolbun itu sendiri adalah akal. Akal itu ya pengendalinya adalah otak. Ada sebagian menganggap kolbun itu adalah jantung. Ada sebagian menganggap kolbun itu adalah hati itu sendiri. Tapi terlepas dari perbedaan pandangan ini, pada intinya manusia itu memang harus selamat kolbunnya, baik akalnya, baik hatinya, atau mungkin jantung yang menjadi pengendali tubuh manusia secara seutuhnya. Ala kulli hal, manusia syarat untuk mereka bisa bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah dan mendapatkan ridhonya, harus datang dengan hati yang bersih, hati yang selamat. Illa man atallah biqalbin salim. Jadi orang yang hatinya bersih, orang yang hatinya selamat dan lurus menjadi salah satu indikator selamatnya dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ciri-ciri atau karakter hati yang salim itu seperti apa? Ya diantaranya mereka yang dijauhkan dari penyakit-penyakit hati. Baik penyakit hati yang berhubungan dengan manusia sesama manusia, atau mungkin penyakit hati yang berhubungan kepada rohnya. Loh, kok ada orang yang punya penyakit hati terhadap rohnya? Ada. Terhadap manusia. Kita berusaha meninggalkan rasa iri kita, dengki kita, benci kita terhadap saudara kita. Insya Allah kita akan selamat dari gangguan mereka. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak selamat hatinya kepada Allah? Ya mereka yang sudah tahu bahwa Allah itu maha perkasa, Allah itu berhak untuk disembah, tapi mereka meremehkan hal itu, Pak. Mereka tidak menganggap itu lebih penting. Ini adalah orang yang memiliki penyakit hati kepada Allah. Maka berhati-hatilah kita. Kalau memang sudah sering terjerumus dalam penyakit-penyakit seperti ini, segeralah kita beristighfar, bertaubat kepada Allah agar diampuni dosa-dosa kita dan diberikan petunjuk jalan yang baik, jalan yang lurus, agar dihindarkan dari penyakit-penyakit hati tadi. Dan memang kalau berbicara mengenai hati ini memang agak sulit, Pak. Tapi saya sendiri mencoba belajar dan mencoba praktik. Ketika ini terutama dengki, Pak. Mungkin pernah saya sampaikan juga di majelis ini. Perkara yang paling sensitif yang merusak amal kita, merusak iman kita terhadap manusia lain, terhadap sesama manusia. Itu penyakit yang paling berbahaya itu adalah dengki, Pak. Betapa orang dengki itu dan betapa penyakit dengki itu tidak hanya menyasar orang-orang yang tidak beriman dan bertakwa saja. Hatta orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik iman dan takwanya, kalau masuk penyakit dengki pada hati mereka, na'udzubillah, itu amat sulit, Pak. Tidak bisa menjaga ketenangan hati. Maka sebenarnya di antara karakter para penduduk surga nanti itu dicabut kedengkian dalam
dalam hati mereka. Di surat Al-A'raf itu dikatakan seperti itu. Selama di dunia ini, selagi kita merawat kedengkian terhadap siapapun, terhadap saudara-saudara kita, apalagi itu adalah orang yang beriman, Pak. Ya subhanallah, itu akan menjadi bom waktu bagi kita. Maka jalan terbaik itu berusaha untuk menghilangkan kedengkian. Setidak puas apapun kita terhadap saudara kita, terhadap ya mantan teman kita bahkan ya. Dulu kan ada orang yang bisa akrab dengan si A dan si B, kemudian karena satu masalah mereka pun berpecah hatinya. Ya Allah. Maka untuk menyembuhkan penyakit dengki ini ya banyak hal ya, diantaranya kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah, berlindung kepada Allah dari godaan dengki seperti ini. Ya berdoa agar disembuhkan dari penyakit ini. Dan yang tidak kalah penting terhadap saudara kita, ya berusaha untuk menerima apa adanya. Jangan sampai orang yang menurut kita tadi ada masalah hati dengan kita, suatu hari dia mendapatkan suatu keuntungan dunia atau kesuksesan tertentu, ya kita berusaha bahagia dengan mereka itu jauh lebih baik, Pak, daripada kita menunjukkan kebencian. Nah, kan banyak di antara kita ini ada masalah dengan si B. Kemudian si B ini delalahnya kok ada sesuatu yang kacamata sukses dia baik. Nah, jalan terbaik pada saat itu kita alhamdulillah. Ya, berarti kita menjaga diri kita agar tidak kembali muncul perasaan benci dan dengki terhadap saudara kita ini. Bahagia bersama mereka itu akan jauh lebih menenangkan daripada menunjukkan kedengkian terhadap saudara kita. Nah, inilah makanya disebutkan orang-orang yang hatinya saling itu cenderung akan dimudahkan oleh Allah untuk menghadap Allah nanti. Berbeda dengan orang-orang yang membawa penyakit hatinya, yang sampai matinya bahkan tidak mampu untuk mengobati penyakit hati ini, maka kita khawatirkan setiap amalan yang kita lakukan akan menjadi buih-buih, Pak. Sebagaimana buih di pantai, buih di lautan itu kelihatan banyak, Pak, tapi kalau kita angkat begini gak ada airnya. Nah, jangan sampai amal yang sudah kita lakukan semaksimal mungkin di dunia ini, lantaran ketidakridhaan kita terhadap orang lain, ketidaksenangan kita terhadap orang yang menurut kacamata kita tidak baik di mata kita, menjadikan amalan-amalan baik tadi terkikis, Pak. Nah, kita tidak ingin kalau kita terjerembab dalam kondisi seperti ini. Jadi ya, kita punya pilihan untuk tetap merawat kedengkian itu atau mengobatinya. Kalau kita merawat kedengkian, sampai kapanpun orang itu tidak akan selamat dari kebencian kita. Tapi kalau kita berusaha mengobatinya, sudah masalah dia, ya kita serahkan kepada Allah. Kalau memang hati kita belum mampu 100% plong, ya udah, urusan dia, kezaliman dia terhadap kita serahkan kepada Allah. Tugas kita sudah tawakuf sampai di sini, tidak perlu menjadikan masalah dengan dia kita semai hingga seakan-akan tidak ada kebaikan pada diri orang. Toh juga sesalah-salahnya orang juga, Pak, itu punya kesempatan untuk kembali baik. Ya, siapalah kita ini juga adalah sama manusia yang berproses gitu. Manusia yang barangkali di mata dia kita lebih baik, tetapi bisa saja kondisi yang lain kita lebih buruk dari orang lain, Pak. Kan banyak kita ini terhadap si B, kita membenci dia karena lantaran apa, Pak? Kita menganggap dia tidak lebih baik dari kita gitu. Padahal menurut si C, si D, si E, kita ini tidak lebih baik daripada orang tadi gitu. Maka perlu untuk kita membatasi egoisitas yang terjadi pada diri kita. Maka kuncinya diantaranya sekali lagi berusaha untuk memaafkan, atau kalau tidak diserahkan semuanya kepada Allah dan kita tawakufkan masalah itu. Ketika dia mendapatkan kebahagiaan, kita doakan semoga itu menjadi terbaik baginya. Kita patut untuk mengucapkan alhamdulillah atas nikmat yang diberikan kepada si fulan tadi, ya, tanpa harus mengungkit-ungkit masalah yang lain.
Siapa sih di antara kita ini tidak punya masalah hidup, Pak? Tapi sebijak-bijaknya kita kan berusaha untuk menutup masalah itu. Ya sebagaimana ya ini kemarin saya singgung di teman-teman di Muwahhidin di Kalimantan itu. Ada beberapa orang itu yang kadang godain temannya. Wah, kamu ini kok hidupnya bahagia sekali, kayak tidak punya masalah. Ya kami katakan, dan orang yang dikatain seperti tadi itu ngomong, kami ini bukan gak punya masalah gitu. Cuman masalah itu ya kami selesaikan sendiri. Dalam artian ya tidak perlu diumbar-umbar gitu. Toh juga kalau diumbar-umbar belum tentu justru masalah itu bisa selesai, Pak. Banyak di antara kita ini mengumbar masalah, malah pada akhirnya masalah itu menjadi semakin besar. Jadi orang-orang yang terlihat bahagia, yang terlihat tidak punya masalah di hadapan orang lain, itu bukan berarti mereka tidak punya masalah hidup. Cuman mereka bijak, pintar untuk membungkus masalah itu agar ya cukup mereka tahu dan cukup mereka laporkan kepada Allah ya. Bukan karena mereka tidak percaya terhadap manusia juga, tetapi mereka paham bahwa setiap manusia itu punya masalahnya masing-masing. Ini supaya kita tidak selalu batin orang itu kok hidupnya enak terus. Aku kira mbok hidupnya bisa bagus kan. Ada orang yang suka batin seperti itu. Padahal sekali lagi setiap manusia itu diberikan porsi masalah yang berbeda-beda. Hanya saja kita tidak tahu masalah itu. Walaupun di dalam Islam ini ada memang kondisi manusia itu yang dibagi ke sahibul afiyah wa sahibul bala. Ada manusia itu yang memang Allah ciptakan menjadi sahibul afiyah. Sahibul afiyah itu kalaupun ada masalah mereka tidak terlalu banyak. Ya, saya pernah mendengar ceramah Ustaz Umar Mita itu, beliau sampaikan orang sahibul afiyah itu saking hebatnya bahkan mereka itu bisa dikatakan tidak merasakan sakit. Kalaupun mereka ditimpakan sakit itu tidak seberapa yang mereka rasakan. Saya langsung teringat sahabat dekat saya, Pak. Jadi kami itu punya 4 sekawan yang alhamdulillah sejak SMP, sejak SMA itu sama-sama untuk saling menguatkan, untuk ke masjid, untuk semangat beragama itu ya melalui 4 teman ini. Saya punya salah satu di antara kami berempat ini satu orang yang memang fisiknya bagus sekali, Pak. Orangnya keker, tinggi, besar. Anehnya orang ini, sahabat saya ini, jatuh dari motor, Pak. Ini jatuh dari motor 1 jam yang lalu. Orang kan kalau jatuh dari motor sudah berdarah-darah, ini kan identik istirahat di rumah kan gitu, Pak. Saya pernah jatuh dari motor 1 bulan gak bisa kemana-mana. Ini teman saya jatuh dari motor, bahkan dia jatuh dari motor itu pernah pingsan. 1 jam kemudian adzan dia pergi ke masjid, Pak. Saya kaget loh, antum ini nggak merasakan sakit, Pak. Nggak apa-apa, sakit nggak seberapa. Padahal itu kukunya sudah pada apa sih Pak, protek gitu loh, Pak. Ya darah di tangan dan kakinya masih kuat dan dia tidak merasa sakit dengan hal itu. Saya langsung membayangkan beliau, oh ternyata memang ada manusia itu yang ya predikatnya sahibul afiyah tadi gitu. Bahkan di jatuh dari motor itu pun dia mengaku ya sakit tapi nggak seberapa gitu. Berbeda cerita Pak kalau saya yang jatuh, Pak. Gitu. Nah ini porsi afiyah dan bala di antara manusia itu juga sebenarnya ada perbedaan. Tapi menurut beliau Ustaz Umar Mita dalam ceramah itu, beliau mengatakan nanti sahibul afiyah itu di akhirat nanti itu akan merasa iri dengan para sahibul bala. Mereka mengatakan, kok mereka yang sahibul bala itu istimewa ya? Kenapa bisa begitu? Ternyata selama di dunia mereka ini kerap diberikan ujian. Entah itu berupa ujian sakit, berupa ujian ya ekonomi yang sulit, atau apapun itu.
Memang mereka predikatnya sohibul bala. Dan orang-orang sohibul bala ini nanti akan dibangkitkan oleh Allah dan akan mendapatkan sesuatu yang lebih besar daripada sohibul afiyah. Sampai orang-orang sohibul afiyah itu merasa iri terhadap orang-orang sohibul bala. Nah, akhirnya saya menarik kesimpulan, dan ini sebagai motivasi untuk kita semua. Kalaupun hari ini Allah timpakan ujian yang banyak kepada kita semua, baik itu berupa sakit yang tidak kunjung sembuh, atau mungkin masalah ekonomi yang tidak kunjung selesai, maka bersabarlah. Karena barangkali ini menjadi salah satu indikator bahwa kita dijadikan oleh Allah sebagai sohibul bala. Namun syaratnya harus sabar. Orang sohibul bala tapi kok ngeluh terus, ya itu bukan sohibul bala. Artinya kita tidak akan lolos gitu. Jadi ya, jamaah rahimakumullah, kembali lagi apapun kondisinya kita harus bersyukur. Dan yang paling penting tadi adalah menjaga hati, sebab hati yang selamatlah yang akan berjumpa dengan Allah. Beliau Hasan Al-Basri juga berpesan, obatlah hatimu karena yang dituntut oleh Allah dari hambanya adalah selamatnya hati mereka. Poin yang keenam, hadis ini memerintahkan untuk mengerjakan perbuatan yang halal, meninggalkan perbuatan haram, dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang syubhat. Hati-hati dalam menjaga agama dan harga diri, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan buruk sangka dan terjerumus dalam perkara-perkara yang diperingatkan. Ini ada satu kalimat yang saya kunci di sini. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan buruk sangka. Saya dulu pernah mendapat satu kalimat, cuman saya lupa ini dari hadis atau dari qaul ulama. Yang hanya saja lafaz Arabnya saya lupa, kurang lebih kalimatnya itu, kalau engkau tidak mau disuudzoni sama orang, maka jangan melakukan tindakan-tindakan yang membuat orang itu suudzon terhadap dirimu. Nah, selaras dengan apa yang dipesankan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab ini. Kadang kan kita suka protes, sobat. Orang ini kerjanya suudzon terus. Ya bisa jadi saudara kita tadi suudzon sama kita karena memang mendapatkan tanda-tanda kesuudzonan terhadap diri kita. Gitu. Artinya begini, kalau kita tidak ingin disuudzoni benci oleh saudara kita terhadap kita, ya jangan memandang dia dengan pandangan yang nggak enak gitu. Bahkan kadang ada kita melihat saudara kita memandangnya nggak enak gini kan, Mbak, seperti itu. Meliriknya dengan lirikan yang tajam. Gitu. Lalu ketika saudara kita agak nggak nyaman dengan sikap kita, misal dia bilang, jenengan ki ada masalah apa sih sama saya? Misalnya si fulan yang dilirikin seperti itu tadi tidak menerima gitu loh, Pak. Lalu dia tanya kepada kita, kok jenengan lihat saya dengan cara melirik seperti itu, Pak? Lalu kita pun mereaksinya, kamu ini suudzon aja. Lah ya wajar dia suudzon, Pak, wong kita memandang dia dengan cara seperti itu gitu. Nah, ini supaya hubungan timbal balik sesama manusia itu tetap terjaga, meminimalisir hal-hal yang demikian. Ya, termasuk kalau ada orang yang duduk bertiga, jangan sampai yang duanya berbisik-bisik, Pak. Sebab ini pasti akan menimbulkan kecurigaan pada si fulan yang ketiga. Dan mereka penguping-upingan padahal ada saya di sini. Pasti akan muncul suudzon. Dan segala sesuatu yang menjembatani lahirnya sifat suudzon, lahirnya suudzon pada hati kita tadi, kita tinggalkan hal-hal yang menyebabkan munculnya suudzon. Kalau kita tidak mau dikatakan pembenci terhadap orang tertentu, ya jangan melakukan hal-hal yang menjurus pada kebencian. Ya, simpelnya seperti itu. Sehingga kita tidak akan menyalahkan orang lain gitu. Meskipun kita juga selalu husnudzon kepada orang itu adalah hal yang penting, ya. Hal yang harus kita tanamkan. Ya, jangan karena mentang-mentang mendapatkan tanda-tanda dia itu benci lalu kita pun harus suudzon terus, kerjaannya juga ini juga
bahaya. Jadi berusaha tawazun, berusaha punya sikap yang di tengah-tengah itu adalah jauh lebih baik. Hati-hati terhadap orang itu penting, tapi juga jangan ceroboh, jangan karena saking hati-hatinya gerak-gerik orang dicurigai terus. Atau mungkin terlalu baik sama orang sampai dia naif sekali. Ada orang yang jelas-jelas berbuat jahat sama dia, enggak kok dia baik kok. Padahal itu udah di depan mata dia begitu. Jadi tawasud itu hal yang perlu kita rawat baik-baik. Seruan untuk memperbaiki kekuatan akal, memperbaiki jiwa dari dalam, yaitu dengan memperbaiki hati tadi. Saddu adz-dzara'i, menutup semua jalan yang akan menghantarkan kepada keharaman dan mengharamkan semua sarana penunjang perbuatan-perbuatan haram. Ya, kalau jalan-jalan yang ada di sekitar kita itu menunjukkan kita pada keharaman, ya kita sebaiknya menutupnya, apapun jalannya. Allah SWT. Selanjutnya kita masuk ke hadis ke-7, yaitu agama an-nasihah, ad-dinun nasihah. Hadis ini sangat pendek sekali dan pembahasan juga tidak terlalu panjang. Kami mulai saja. An Abi Ruqayyah Tamim ibni Ausin atau Tamim ibni Ausin ad-Dari radhiyallahu anhu an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Ya, disebutkan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Abi Ruqayyah Tamim ibni Ausin ad-Dari. Beliau mengatakan ad-dinun nasihah, agama ini adalah nasihah. Lalu para sahabat bertanya, "Qulna ya Rasulullah, liman?" Kalau agama ini adalah nasihat, lalu nasihat itu untuk siapa? Maka beliau menjawab, Rasulullah menjawab, qala lillahi, ya nasihat itu ya untuk Allah. Wali kitabih, dan untuk kitabnya. Wali rasulih, dan untuk rasulnya. Wali a'immatil muslimin, dan para pemimpin kaum muslimin. Wa ammatih, dan ya untuk umat secara seutuhnya. Hadis ini adalah hadis yang singkat dan padat yang merupakan ciri khusus Rasulullah dalam berbicara. Yang mana Rasulullah itu kalau berbicara sukanya bicaranya tidak ini yang retoris, yang sampai panjang sekali omongannya, enggak. Beliau itu menyampaikan kalimat-kalimat yang pendek dan mudah dipahami oleh para sahabat. Lebih spesifik lagi dalam lafal saya ambil aja poin ini. Para ulama mengatakan bahwa hadis ini merupakan poros ajaran Islam. Ya, ketika ditanya ad-dinu lillah, agama ini nasihatnya adalah untuk Allah atau kepada Allah. Bagaimana mungkin agama itu adalah milik Allah, kok malah Allah yang dinasihati? Mungkin kita menanggapinya seperti itu. Ya, secara lafaz memang seperti itu, Pak. Tetapi ada makna yang terkandung dari hadis Nabi SAW. Maksud nasihat kepada Allah adalah dengan beriman kepada Allah, tidak menyekutukannya, tidak tersesat dalam meyakini sifat-sifatnya. Dia menyifati Allah dengan sifat kesempurnaan dan semua keagungannya, menyucikan Allah dari berbagai kekurangan, ikhlas dalam beribadah kepadanya, menaatinya dan menjauhi maksiat, cinta dan benci karena Allah, memberikan loyalitas kepada orang-orang yang menaatinya, dan memusuhi orang-orang yang menunjukkan kemaksiatan kepadanya. Komitmen seorang muslim dengan ini semua dalam ucapan dan perbuatannya. Manfaatnya akan kembali kepadanya di dunia dan di akhirat, karena Allah tidak membutuhkan nasihat orang-orang yang menasihati. Jadi Masya Allah, ketika kita mengatakan
ad-dinu nasihah lillah. Nasihat itu yang pertama adalah kepada Allah. Maksudnya itu bukan kita menasihati Allah, tetapi dengan mengukuhkan keyakinan kita, keimanan kita, mengukuhkan ketaatan kita terhadap perintah-perintah Allah dan menjauhi setiap larangan-larangannya. Berusaha menunjukkan kecintaan dengan cinta yang sebenar-benarnya, mensifati Allah dengan sifatnya yang maha sempurna, dan menafikan segala sesuatu sifat lemah pada Allah. Begitu juga berusaha menunjukkan cinta dan pembelaan kita terhadap orang yang cinta dan wala kepada Allah, serta menunjukkan benci dan tidak suka kita terhadap orang yang memaksiati Allah dan memusuhi Allah. Ini diantara indikator adilun nasihah. Adilun nasihah itu adalah untuk Allah. Yang pertama. Lalu lafal yang kedua, wali kitabi, yaitu nasihat kepada kitabullah. Apa maksudnya? Yaitu dengan beriman kepada kitab-kitab samawi yang diturunkan oleh Allah. Artinya kalau sudah tuntutannya kitab-kitab samawi, yang kita imani bukan hanya Al-Quran, termasuk kitab Injil, Taurat. Walaupun kitab itu kita tidak tahu lagi apa isinya, tapi kita harus yakini bahwa memang kitab-kitab itu sudah pernah diturunkan oleh Allah. Kita tidak mengatakan bahwa satu-satunya kitab yang diturunkan oleh Allah itu hanyalah Al-Quran, tetapi masih ada 3 kitab lain yang diturunkan olehnya. Nah, ini baru sempurna iman kita terhadap kitabullah gitu. Tidak kita imani bahwa kitab yang perlu diyakini kebenarannya itu hanya Al-Quran. Padahal sebelum-sebelumnya sudah ada kitab samawi yang telah Allah turunkan kepada Rasul-Rasulnya. Yang mengenai otentik atau tidaknya itu wallahu alam, karena kewajiban kita sekarang adalah untuk mempelajari, mengkaji Al-Quran, menjadikan sebagai pedoman hidup. Dan mengenai kitab-kitab yang lain tadi, ya kita sudah tidak punya kewajiban, dan kita bukan umat dari Rasul-Rasul yang tadi itu. Beriman bahwa Al-Quran adalah kitab penutup dan pembenar atas semua kitab sebelumnya. Artinya, kalau kita sudah meyakini Al-Quran adalah kitab penutup, tidak akan ada lagi kitab-kitab yang lain gitu. Kitab dalam artian kitab samawi. Yang bahaya itu kalau munculnya, mohon maaf, nabi-nabi palsu yang mengaku diri. Ya akhir zaman ini kan aneh-aneh lah, orang demi terkenal, demi hebat, ya hal-hal gila pun dilakukan. Kan kita tidak tahu, tiba-tiba satu orang, 2 orang di antara masyarakat kita mengaku diri sebagai nabi baru, punya kitab baru. Ya, kemarin ada majelis Dia Eden itu memang benar-benar edan, Dia Eden. Aku sebagai kesatuan nabi terakhir, akhirnya dia mati juga. Matinya dia belum sempat mensiarkan agama dan kerasulan. Ada gitu orang-orang seperti itu, Pak. Ya, tapi kita juga tetap meminta kepada Allah agar diistiqomahkan di atas jalan-jalan hidayah. Ia merupakan kalam Allah, firman Allah yang bersifat mukjizat. Artinya kalau ditanya salah satu mukjizat Rasulullah itu apa? Ya Al-Quran itu sendiri adalah mukjizat Rasulullah. Allah menjaganya dengan hafalan para penghafal Al-Quran dan tulisan dalam mushaf-mushaf, dan Allah menjamin keterpeliharaannya dengan firman-Nya di dalam surah Al-Hijr ayat 9 itu, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang benar-benar memeliharanya. Wa inna lahu lahafizun. Nah, dengan memahami ini, nasihat seorang muslim kepada kitab rohnya diantaranya adalah membaca dan menghafalnya. Jadi sering kami motivasi ya kita semua nih, ya kalaupun kita tidak mampu berjus-jus, ya setidaknya jangan meninggalkan Al-Quran sama sekali. Bahkan saya tertegun ketika
salah seorang santri dalam sebuah status WA-nya, beliau menulis, kalaupun engkau berat untuk membaca hari ini, jangan engkau tinggalkan sama sekali. Masih banyak alternatif lain untuk menjadikan Al-Quran adalah bagian dari hatimu. Setidaknya kalau engkau enggan untuk mengambil mushaf, maka engkau bisa mendengarkan bacaan Al-Quran orang lain, entah itu melalui murotal atau apapun itu. Jadi pada intinya jangan sampai kita lepas dari Al-Quran. Syukur-syukur kalau kita mampu mengistiqomahkan sampai 1 juz per hari atau setengah juz per hari. Ya kalaupun tidak, ya berapapun yang bisa kita maksimalkan, itu yang harus kita kuatkan untuk diri kita. Ya kalaupun tadi, ya satu nasihat tadi, ya kalau tidak mampu, kalaupun memang karena suatu alasan kita tidak mampu membaca saat itu, ya masih ada alternatif lain untuk menjadikan Al-Quran itu bagian dari hati kita. Poin selanjutnya, ini udah mau isya juga. Masih berapa menit? Saya ini masih agak ngambang karena masih bercampur jadwal IPB sama sini itu masih tertukar-tukar. Poin yang B, membacanya dengan tartil. Ya meskipun kita tidak mampu dengan suara indah kita, setidaknya membaca tartil ini ada adab begitu. Jangan karena semangat membaca Al-Quran, bacanya seperti orang yang bawa motor cross gitu. Ya, sebenarnya tidak apa-apa juga kalau kita kepengen bacanya cepat-cepat, tapi tajwid dan tahsinnya harus tetap kita jaga. Ya, dulu kalau saya pernah lihat Ustaz Abdul Somad pernah mempraktikkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bacaannya bisa ritmenya cepat, tapi tajwidnya tetap dijaga. Jangan sampai kita kepengen baca cepat, mu dibaca ma dibaca mi, nggak karuan. Jadi malah khotbahnya masuk ke lahul jali. Jadi jangan sampai seperti itu. Syukur-syukur kalau dengan kemampuan suara kita mampu memperindah bacaan itu. Karena memang perintah Allah warattilil Qur'ana tartila. Dan Rasulullah juga pernah berpesan, zainul Qur'ana bi aswati. Hiasilah bacaan Al-Quran, hiasilah Al-Quran itu dengan suara-suara indah kalian. Syukur-syukur kalau kita mampu membaca dengan indah seperti itu. Ya kalaupun tidak mampu membaca dengan indah, adab membacanya yang kita jaga. Kalau memang belum mampu untuk membaca cepat, jangan dipaksa cepat gitu. Nanti malah salah-salah. Ya baca yang Bismillahirrahmanirrahim itu jauh lebih baik daripada kita Bismillahirrahmanirrahim, malah hurufnya, harokatnya jadi tidak jelas. Ya, syukur-syukur sekali lagi kita sudah bisa memperindah dengan bacaan kita, memperbagus bacaan. Memperbagus dalam artian bukan sekedar bagus langgamnya, tetapi juga bagus secara hukum-hukum tajwid. Ya kalau Ustaz Ananto kan sering menawarkan yang mau ikut kelas Fasahatul Lisan bersama Kompak. Ya saya sarankan kalau jenengan punya waktu Pak, apalagi kan saya lihat jenengan ini wajah-wajah ini terus yang datang ikut Kompak Pak. Siapa tahu dengan jalan itu bisa memperbaiki bacaan kita. Saya termasuk orang yang berguru terhadap Ustaz Wawan. Semoga beliau nanti nonton video ini. Dulu malah sama tim Kompak itu ke Kopeng Pak. Cuman karena ini sudah di stop, saya belum berangkat lagi. Dulu itu belajarnya sampai ke sana setiap hari Ahad itu. Artinya tidak kita tidak mengatakan bahwa sudah Al-Quran kita sudah cukup. Tidak Pak, masih banyak ilmu itu yang masih belum tersingkap gitu kan. Masih banyak ilmu Al-Quran itu yang belum kita tahu. Jangan bisa saja kagum terhadap bacaan seseorang, Pak. Wah itu bagus sekali bacaannya. Belum tentu itu bagus. Karena ketika kita belajar, oh iya di sini kesalahan saya masih banyak ya, kan gitu Pak. Jadi orang yang pembelajar itu, semakin dia belajar, semakin mengetahui kekurangan dan kebodohannya, Pak. Berbeda dengan orang yang malas untuk belajar. Maka saya sarankan siapapun kita, ya terhadap Al-Quran lah.
Al-Quran itu kalau ada waktu, ya harusnya ada waktu, nih. Harusnya ada waktu untuk tetap belajar. Saya sampai protes ke Ustaz Ananto, Ustaz ini kapan mau dikopeng lagi, karena di hari yang beliau patok di Semarang itu bertepatan dengan jadwal taklim saya, jadi nggak bisa ikut kurang lebih seperti itu. Ya wallahualam bishawab, ini dulu yang bisa kita sampaikan dari hadis ke-7 ini. Semoga ada waktu lagi dan bisa kita lanjutkan pada kesempatan lain. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita berdoa kepada Allah agar diistiqomahkan di jalan yang benar, jalan yang lurus, dan dimudahkan untuk di atas ketaatan ya. Dan paling penting kita saling mendoakan, karena doa untuk saudara itu hal yang tidak boleh untuk kita remehkan. Akhirnya subhanallah wa bihamdihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.